بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وما نفسي وطاعة أن لكم تفلحون في الدنيا والآخرة. Bapak dan Ibu, yarhamukumullah, kurang gerak kendanya masih ada materi praktek di sejarah kurban. Kurban adalah ibadah kuno, disyariatkan kepada manusia pertama, Qabil dan Habil. Terus ingat ceritanya, kisahnya sudah ya. Pada waktu itu disuruh kurban, motivasinya untuk apa? Niatnya untuk apa? Menikahi gadis yang lebih cantik, kan begitu. Jadi kalau bapak-bapak mau punya istri yang cantik harus berkorban. Kalau tidak pasti terjadi korban perasaan. Ya. Nah. Kemudian orang Yahudi juga sama Pak. Di dalam syariat Yahudi ada kurban. Buktinya ketika diajak beriman kepada Rasul Muhammad SAW, mereka mengajukan persyaratan. Kami baru mau beriman kalau Muhammad, kata mereka, mampu mendatangkan kurban yang dimakan api. Begitu. Kemudian Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW sendiri, keturunan dari dua nenek moyang yang nyaris menjadi korban syariat kurban, ya. Nabi Ismail dan ayahandanya Sayyid Abdullah. Atas ini nggak kisahnya. Terus baca. Dan ini masih sebagai ngadongeng baca wae kayaknya. Ya. Baca ya Pak. Saya sebagai ngadongeng kan. Kemudian zaman Yunani kuno juga ada syariat kurban. Agama Yunani katakanlah kalau disebutkan agama syariat kurban. Ya. Hanya caranya di sini sudah dijelaskan. Yang mau saya sampaikan bahwa syariat agama apapun punya syariat kurban. Hanya cara dan motivasi niat yang berbeda. Ulah maka kafir nuduh warisan Hindu, warisan Buddha, jangan. Salah satu bukti saum diwajibkan bukan hanya bagi umat Islam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalilnya. Mau diauskeun dalil namanya. Dasar sebagai dalil dia malah. Yang jelas materi ini boleh dikopi oleh Bapak. Mau disebarkan maka umum. Definisi kurban. Apa sih batasan yang disebut kurban itu? Takarrub kepada Allah dengan menyembelih hewan jenis ternak tertentu, yaitu unta, tidak ada di kita, sapi, kerbau untuk 7 orang, domba dan kambing untuk 1 orang. Hadis Muslim. Pada hari raya haji dan hari tasyrik 3 hari sesudahnya untuk disedekahkan. Itu ya, itu namanya kurban. Karena ada PMK, penyakit mulut dan kaki, khawatir digentos seku hayam 100 ekor. Kurban bukan? Meski 100 ekor. Dan dagingnya dibagikan. Meski dibagikan, bukan kurban. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Komo di bagian mati. Tapi untuk disedekahkan. Bukan untuk dijual. Ya Pak, ya. Bukan untuk dijual. Ngurus DKM mengumumkan di speaker masjid, Bapak dan Ibu para jamaah, dikarenakan harga daging sapi di pasar sekarang 140.000, dan 5 kurban, DKM kurban teswe 50.000 sakilo. Kurban bukan? Namun datang jual murah ya, tabantu. Bukan untuk dijual ya. Kartos itu. Iya, pada tiap kurban saya sebenarnya ada DKM dari kulitnya suku.
Hah? Dijual? Kan bukan untuk dijual. Biasanya ada dari ini Pak, kalau di kami dari panti asuhan meminta kita kasih Kulitnya. Iya, misalnya sudah jual gimana? dibagikan sama mungkin Pak, dibagikan nggak mungkin, jadi dijual. Dikeretan, ayo nama 10 cm 10 cm bagi ke kayak penerima di rumah. Kecil. Kumaha tuh angket. Perintah berkorban. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar. Apanya surat imamnya? Ya surat kojo tuh. Imam favorit. Apa? Komo kerbun parit mah gitu. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Ada dua tafsir, dua versi tafsir Pak. Pada umumnya tarjamah-tarjamah yang ada, tarjamah bukan tafsir ya, hanya translate dari bahasa, baik dari Depak maupun dari mana-mana. Terjemah bahasa Indonesia al-kautsar itu diartikan nikmat yang banyak. Padahal ada versi kedua mengatakan bahwa al-kautsar itu adalah nama dari telaga di surga yang penuh dengan air, nanti airnya buat minum orang yang berkurban. Nama dari telaga di surga namanya telaga Kautsar, buat minum orang-orang yang berkurban. Ada pertanyaan di hati, hari panitia kabar yang minum wah? Nah, panitia tapi terkurban, panitia itu nggak tahun oke sangat aktif menjadi panitia tapi tidak pernah berkurban, kabarnya mau gitu. Nah, salah. Ini cair daya laukan pada ya, tong musim. Harap naik kebagiannya. Yang kurban itu akan mendapat minum bagian minum dari telaga. Tapi sok tanya di hati gitu ya. Hari panitia anak kumaha kebagian aduh tanya itu mah urusan Allah lah. Yang jelas dari sekarang atau kepada miklah kau kanu kurban ibu bapak kanu kurban tehnya mungkin upaya bapak ibu minum air telaga Kautsar atau diseepkeun segelas teh bagian khawatirnya begini, panitia itu hanya mengambilkan air untuk minum yang khawatir itu pasti Pak, tapi terang ya Pak dan biar tos sisa gitu ya. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikan sholat dan sembelihlah kurban. Sholat apa? Idul Adha, sadar pasti nyebut gitu sebab dirangkaikan dengan memotong kurban, karena satu-satunya sholat yang dirangkaikan memotong kurban hanya Idul Adha. Jadi tafsir dia teh sigana ya, sigana sholat Idul Adha yang sebenarnya bukan hanya sholat Idul Adha, dirikan sholat, semua sholat termasuk di dalamnya Idul Adha. Tapi kemaya temannya sigana tenang naonnya berdasarkan sigana peda dirangkaikan dengan uang menyembeli hewan terserah gitu ya. Ini sebagai rasa syukur atas nikmat yang banyak satu, dan bila diartikan telaga di surga itu pun merupakan kenikmatan yang melimpah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Abtar, terputus. Maksudnya begini Pak, abtar itu julukan yang paling rendah bagi masyarakat jahiliyah. Jadi kalau seseorang mendapat julukan abtar, maka status sosialnya itu sangat hina.
ialah bagi seorang laki-laki, seorang bapak yang tidak mempunyai anak laki-laki hidup sampai dewasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya anak berapa? Ahilap dainya kedua lah. Mau ditanya ke di alam kubur ya, tos. Yang laki-laki berapa? Nah, 23, 32. Semuanya anak laki-laki. Mau dibacaan seperti hiji tapi baca lah nah saya itu ya. Anak laki-laki Rasul itu wafat masih kecil. Yang hidup sampai dewasa itu hanya 3 orang. Ketiga-tiganya perempuan. Dan yang 2 tidak meninggalkan keturunan. Dua-duanya dinikahi oleh Utsman bin Affan, turun kerajaan tapi itu langsung. Yang satu Siti Fatimah nikah dengan Sayyidina Ali, punya anak siapa? Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan dan Husain bukan putra Nabi tetapi cucu Nabi dari Fatimah. Fatimah Az-Zahra. Di Arab Pak, kalau nama itu selalu pakai bin, ya. Umar bin, Utsman bin, Ali, begitu. Di kita tidak ada, ya. Kultur di sana nama itu pakai bin. Di orang mati ayah. Nah, terus katakan lamun tahlil, gitu. Bisa waktu apa indung jeung bapada bin Adam bin Hawa kayaknya tidak perlu, tidak wajib seperti itu, tidak harus ya, tidak harus tanpa bin gitu. Nah, namun daya tambah sanes urang Arab, kalau orang Arab pakai bin pengganti KTP, ya, itu kartu keluarga. Jadi di kita yang paling tepat KTP gitu ya, namanya datang ilmu KTP segala macam. Semoga disampaikan pahalanya kepada si Anu sesuai dengan nama yang di KTP ini. Dan tidak pakai bin. Dan di utama pakai bin ayah, bin curang, ya, bin cawu, bin tilung gitu. Ya, kalau orang Arab itu pakai bin. Bin ini padelistik, kebapaan. Ya, begitu. Pernah membaca silsilah Nabi sampai kepada Nabi Adam? Pernah membaca tidak? Yang paling sahih itu adalah sampai Adnan. Sampai Nabi Ibrahim itu cukup sahih. Sesudah Nabi Ibrahim ke sana sampai Nabi Adam itu kurang bisa dipertanggungjawabkan. Meski demikian, saya salut ada orang yang bisa menyembuhkan silsilah sampai ke Nabi Adam. Tentang Bapak jangan saya Tata Rama Tata, jadi Tatang bin Tata, Ramana Tata bin Juhami, Ramana Juhami bungsu, Ramana bungsu Bandung. Untung masih unggul ini bisa 4 ya, pada umumnya sampai kakek. Kalau di Arab dipelajari, karena harus disebut. Kita nyebutnya Umar bin Khattab, tetapi itu ada catatan. Orang-orang tahu Umar bin Khattab bin terus ke atas. Kalau tidak punya anak laki-laki, maka Hasan Husain bukan bin Muhammad. Nabi Muhammad tidak disebut lagi. Hasan Husain bin Ali bin Abi Thalib bin aja Abdul Muttalib. Kan tidak sebut Muhammad itu tidak ada ya. Nah itu disebut Abtar. Ya. Nah ini status sosial di masyarakat jahiliyah itu Nabi itu sangat rendah. Karena Abtar itu yang pertama menyebut Abtar kepada Nabi itu Abu Jahal. Ya, Abu Jahal yang memberikan julukan ini. Lebih mau disebut Abtar. Saya tanya, Presiden Indonesia idola Bapak sana?
Idola Bapak saha? Itu wadun segala kan punya idola? Punya. Iya. Tolong disebutkan. Si A, ya sensitif, barukan kampanye 2024 ya. Ya. Si A katakan ya. Berapa kali Bapak nyebut nama presiden idola Bapak itu sehari semalam? Berapa kali? Tara ya, mun kampanye seperti itu. Berapa kali Bapak menyebut nama Nabi Muhammad sehari semalam? Ya. Jadi yang aktar itu siapa? Presiden idola Bapak. Kalau Nabi Muhammad tidak, ya, jadi salah. Tosek itulah, tolong diteraskan. Sadar Nabi, man wajada sa'atan fal yutahi fala yutubuna masalah. Barang lapangan rizki tapi tidak berkurban, maka sekali-kali janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis sahih ini ya, atau masjid. Dibaca Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu Majah. Bahasa kasarnya, orang yang kaya tidak berkurban, sekali-kali jangan masuk. Ayat ketua DKM ini siap buat stiker, pasang di pintu masjid. Dilarang masuk masjid orang kaya yang tidak berkurban. Siap tuh. Tidak benar. Udah natur ya. Sanggup tidak? Salah tidak kalau kita pasang stiker itu? Ini kan dalilnya. Ya. Gunawan atau tidak salah atau tidak sanggup? Menurut tata krama atau menurut bagus mana aturan Nabi dengan aturan tata krama? Nah, aku budayanya beda timur dan lokal. mau apa memprioritaskan ajaran Nabi atau budaya? Nah, bingung ya jawabnya, tos yang kebingung mah. Begini. Tos ya, saya DKM untung. Begini Pak. Ketika kita menetapkan hukum, istinbat hukum dari Quran dan hadis, sekali-kali jangan mengandalkan terjemah. Mengapa umat Islam sekarang itu merasa kata naon saheng lah kuping nanti begini begitu, karena banyak ustad-ustad kiai-kiai yang tampil sebagai dai, tentu sosial, media sosial, medsos. Kebanyakan kesadarannya, kebanyakan orang hanya mengandalkan terjemah. Sulit seperti hadis ini. Kalau diterjemahkan secara letterlekal ya seperti itu. Kita harus masak. Ya, semua bahasa punya filosofis. Contoh, punten di peserta iya ayat nota selangkung 35 di suara Bapak. Baca, Bapak. Baca. Baca. Berarti di antara peserta saya yang paling tua mungkin ya. Iya Pak, pas gitu. Artinya saya lebih lama hidup di dunia kebanding Bapak ketimbang. Begini, dulu saya masih kecil, itu biasa orang tua kita menyapa temannya, kenalannya bila berpapasan di jalan, badai angkat ke mana? Dijawab, badai ke payun. Ditanya lagi, mulih di mana gitu? Langsung di Pengker. Itu biasa kan? Mohon Pak. Kalau sekarang anak sekarang mau kemana? Ke depan, dari mana? Dari belakang. Pokoknya gue nyaho ini kayak hari itu kan begitu. Filosofis kita. Dan itu berlaku. Demikian pula bahasa Arab. Ya. Tersakit itu ya. Jadi jangan mengandalkan terjemah. Kalau tidak tahu, tanya
tanya kepada yang tahu. Begitu aja. Saya Islam itu mengajarkan thalabul ilmi, mewajibkan tahu. Tapi danya eta tuh diajar namanya ya gitu kan. Udah, kalau tidak tahu bertanya kepada yang selesai perkara. Tidak apa dalil jentu bisa artikan tidak bisa mengistifta hukum, tidak tahu bagaimana atau apa keilmuan yang harus dimiliki ketika kita menyimpulkan hukum. Gampil pak, taklid dia turuti kalau pintar. Mengesek. Cek sahabat benang taklid. Saya kira ini semuanya taklid. Kalau tidak sah taklid, bapak sholat itu harus tahu dalilnya. Tahu dalilnya hukum. Dalilnya sujud. Takbiratul ihram. Tasyahud. Tahu tidak? Apa? Nah itu berarti taklid pak. Neraka begitu itu. Tolong begitu. Ikut kepada yang tahu. Hanya harus cari. Tapi kalau sudah mencari tahu, jangan menjadi orang yang tidak mau tahu meski diberi. Terusnya, bagi masang stiker mau. Ulah, sana stiker. Iya, terus mau dibahas lah. Hukum berkurban. Imam Hanafi mengatakan wajib. Laik and dislike bapak resep yang teresep karena mazhab terserah. Tetapi realita bagi orang Islam yang mempelajari Islam pasti akan bertemu dengan literatur mazhab. Ya, bohong lah itu apa? Bohong begitu mah. Ya, pasti bertemu dengan telur hal. Maka saya bukan mazhab. Imam Hanafi itu wajib. Imam Maliki, Syafi'i dan Imam Hambali sunat muakkad. Kan wajib. Kata Imam Syafi'i sunat muakkad secara kifayah. Tidak apa lagi kifayah. Jadi cukup dengan seekor untuk satu keluarga, walaupun mampu lebih dari itu. Betul, Bapak putra seperti itu. Apa? Garwa? Hiji jumlah jamlek seberapa? Genep. Harga kambing berapa? Domba teh 3 juta. Bapak kali genep 18. Ya. Bapak kado tabungan seberapa? Ya. Bagi orang yang memiliki tabungan 20 juta katakan uang tiis bahasa Sunda malah pas-pasnya orang yang punya uang tiis 20 juta membeli 6 ekor kambing 18 juta berarti mampu. Apakah harus membeli 6 ekor kambing? Nah, kadang kalau Imam Syafi'i itu cukup dengan seekor mewakili. Tapi ada di mencit nama ulah atas nama genepan sekolah warga seorang ada mencit nama gitu pak. Hanya cukup. Kalau tidak kurban satu pun ulah ke mana? Ulah ke masjid. Ya. Harus dicari, ya orang masih hidang tong gak masjid. Ya. Tapi ini yang mengatakan wajib hukum sunat muakkad adalah bagi yang mampu. Siapa yang mampu itu? Nah, kadang mampu. Kita mengukur diri, orang mampu itu. Lagi-lagi di madhab, imam yang memiliki saldo sebanyak nisab zakat 90 gram emas kirang langkung ya dalam setahun sisa dari kebutuhan pokok. Begini, uang tiis lah kembali ke uang tiis. Menurut madhab Hanafi, sisa kebutuhan pokok dalam setahun pak
dalam setahun memiliki simpanan uang tiis lebih kurang 90 gram emas. Sadarnya sabar lain mas 500 ya atas 500 ya sakit lah ya saya lah kali 90 45 juta. Orang yang punya uang tiis 45 juta wajib berkurban untuk memenuhi. Tidak berkurban toh Imam Maliki yang memiliki saldo seharga kambing sisa dari kebutuhan pokok selama setahun, bila harus berutang maka ia harus meminjam. Megang bilnya tanam 5 juta gitu ya, biar mudah pak ya, tolong ditawar dulu 5 juta. Uang tiis, punya uang tiis pun madhab Maliki punya uang tiis 5 juta dalam setahun maka harus berkurban. Artinya apa? Pak imam-imam madhab, imam-imam ahli fikih yang 4 itu mengharuskan tercatat ya. Penerimaan berapa, pengeluaran berapa, saldonya berapa, sok dicatat ya. Makanya kita tidak bisa zakat karena tidak tahu berapa sih saldo. Kan hitungan zakat mah itu begitu. Ya, dicatat nama, bahkan kayak saldo 20 juta tapi dia dompet itu ayah catatan ayah 20 juta kena dompet mah itu ayah, itu harus dicari kemana. Ingat-ingat tak pokoknya hari tadi 5 juta dibelikan batu kaki bacan doko 5 juta 5 juta deh diberikan karena jejer resimano. Kemana? Jual itu bacaan dokonya, jual itu jejer simanonya untuk berkurban pula itu imam. Orang yang dasar ini di luar kebutuhan pokok pada raya haji dan tasyrik. Disebut lagi, yang penting punya uang tiis 5 juta pada raya haji dan hari raya tasyrik. Begitu. Kertasnya uang tiis, maka harus berkurban, suruh makan. Berkurban dari masjid. Imam Hambali, orang yang sanggup menghasilkan harta seharga kambing meskipun dengan cara berhutang, asal ada kesanggupan untuk melunasinya. Ya. Boleh kurban kakek lamut? Boleh tidak? Boleh? Boleh tidak? Ya sekali itu terapa menyatakan baca. Iya. Iya itu. Tapi sanggup aja teman tong nganyut. Ya. Maksakeun. Ayat, Pak. Dan keluarga yang datang. Kang, namu artos 5 juta. Cek bapak kumaha. Karena awal kan gitu kan ya. Yang menjawab, abdi teh hayang kurban. Cek bapak kumaha. Ari teu boga mah tong maksakeun kan gitu. Sepakat henteu. Nya ngan keukeuh cek bapak teh gitu. Teu boga mah tong maksakeun kan gitu ya. Ya gitu. Besoknya datang lagi. Kang nambut artos 5 juta. Ari maneh kamari datang rek nganyuk 5 juta. Ayeuna geus nganyuk deui wae. Nah keur naon? Nah, aya di tengah apa Pak jawabna teh kieu. Balai nyicil motor itu kan DP-na. Bawa cek bapak. Tuh boga mah tong. Rek itu mah. Kumaha tuh? Pasti ke cek bapak teh nya bener.
mun teu maksakeun mah moal. Jadi lamun hayang ibadah mah dijawab nate teu boga mah tong maksakeun, ari keur motor mah lamun teu maksakeun moal. Boleh tidak? Boleh. Yang penting sama bayar we. Boleh nyicil motor? Motor pas lunas saja. Kita nyicil apa? Sudah kertas ya. Nah itu yang mau kurban. Kalau orang yang mampu tidak kurban, maka ulang. Masih. Domba gitu. Cari batur. Kayak leasing domba juga. Yang sah dan tidak sah dikurban harus sehat. Yang sakit tidak sah dikurbankan. Tadi sudah dokter membahas ya. Awas ulah negeri. Apalagi PMK ini. Gemuk. Jika anu pegang mah atuh tinggal kulit jeung tulang bulu gegede nentung. Tidak cacat fisiknya sudah dijelaskan, tidak pincang, pecah, itu ya, dan seterusnya. Meski tidak mengganggu daging, kan gitunya. Ya, putus telinganya, ada karena daging kurangan mah, tapi itu tidak sah. Kalau Rasul, ya, Kanjeng Nabi mau kurban, itu ditungtung wetan bebas lebih ke tuntung pulau itu mapai pak. Mencari kurban dipapai tuntung wetan lebih ke tuntung pulau, mencari kambing yang paling besar dan paling bagus. Begitu. Mun bapak, kumaha teh? Dari kurang kumaha tong bapak bisa kasih ya, lamun kurang kumaha? Paling murah. Di bapak itu tungtung wetan lebih ke tuntung pulau, neangan anu pang Murah. nah pasti kalau saya kayak gitu teh pang leutikna pang beguna geus Pang-pang. goreng patutna begitu kan. Jadi dirahat tuh urang teh nurutan Nabi itu. Domba yang telah berumur setahun lebih atau sudah tanggal giginya, iya hati-hati pak. Saya jelaskannya, tapi ulah dipinjam-pinjam kabatur. Menurut penglihatan saya, itu di atas 50% yang kurban dengan domba itu tidak sama. Dari sisi umur, banyak yang belum setahun. Udah gor kuntuna. Ya, ini harus hati-hati. Begitu pak. Setiap tahun itu begitu aja. Tebenang di mejaan deh. Orang tidak tahu, dikasih tahu tidak mau. Kumaha tuh umat Islam teh. Maka bagian tah. Nah gitu pak. Harus sudah satu. Ketika bapak membeli kambing, tanya kepada pedagangnya, umurnya berapa tahun? Mungkin lamun dijawab, ya teh tahun lebih. Tanya ke mana akte kelahiran anak. Boro-boro domba dan dagang lagi jemuran lagi tegaduh banyak itu. Ada tandanya sudah tanggal giginya. Bagaimana cirinya? Tadi sudah dijelaskan oleh dokter. Sudah ya? Nah, tolong dibahas deh. Kalau ini yang 2 tahun, kambing itu di urang mah kampung goreng disebutkan mbak kacang, Pak. Lain kacang mbak. Kalau sapi, kerbau 2 tahun lebih. Bentar data ayah di urang. Nah ini sudah dijelaskan oleh dokter tadi. Jadi kayak gini nanti dokter gitu. 1, adzabi penyembelihnya, bapaknya ini yang menyembelih. Apa saja pak syaratnya? Syarat penyembelih orang Islam atau ahli kitab. Punten bapak Islam? Nah, sudah selesai tak gitu. Atau ahli kitab, atau dibahas ahli kitab ya. Tidak kurban kira-kira orang pendeta. Bukan kurban, boleh ahli kitab, tapi nanti bahasannya, ya. Bukan untuk kurban. Kalau kurban harus orang Islam. 1 sudah terpenuhi ya. 2, bapak yang menyembelih itu berakal sehat. Lah rada heran aja kenapa ada
Hah? Mola. Siun ujung-ujung lebih puas lah ya. Ya sudah selesai kan ya. Sengaja atau niat menyembelih untuk dikonsumsi dagingnya, bukan untuk disumbahkan kepada berhala. Sanes kanggo emah jamro. Sanes kanggo emah Google. lene. Mah Google can aya hari Oh, can aya. Sanes kanggo Nyi Roro Kidul, tapi untuk dikonsumsi. Niatnya kan begitu. Maka itu sah. Atas Descartes ya, ada tulisannya. Tidak sulit ya. Harus membaca basmalah. Pak, kalau menurut Imam Syafi'i, ya sekali lagi Imam Syafi'i, keharusan membaca basmalah biasa sampai mencit itu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu menurut Imam Syafi'i sunat Pak. Tidak dibaca pun tidak apa-apa. Karena maksud harus membaca basmalah itu adalah niatnya untuk dikonsumsi menurut versi Imam Syafi'i. Kalau menurut versi MUI harus dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Di samping niat harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut Imam Syafi'i jangan mencit kita cicit kenalam, unggal mencit unggal balon mursia mursitu mursia nah sakit itu. Tapi dia tahu untuk dikonsumsi sah tidak? Kalau Imam Syafi'i halal Pak. Ngan bisa capek ke? Ya, bisa capek ke? Kayaknya bisa capek ke tuh. Yang bisa capek ke bahasa Rasul itu disebut fattan. Apa itu fattan? Tukang fitnah. Ada seorang sahabat salat isya baca surat nanti hari bapak salat isya imaman baca surat no. Oh ya. Yang tadi. Ini bacanya surah Al-Maidah Pak. Apaan tuh? Tuh. Jamaahnya makmumnya ada penggembala unta Pak. Dari pagi sampai sore menjelang malam terus di padang pasir capek kan. Dia mau berjamaah. Ya imam panjang-panjang tinggi lapar je tunuh ayah Persib. Gitu. Ya, meski ayah Persib. Hari nonton Persib dorakan tuh. Tuh. Dorakan tuh. Dosan tuh. Jadi sentik disebut itu. Ya ketika ada Persib imamnya harus tahu diri. Ya itu Pak. Akhirnya si penggembala kambing itu karena dia sudah ngantuk, sudah capek dan lapar. Munfarid Pak akhirnya Pak. Mufarqah istilah bahasa fikih ya. Sarangannya ngeduk. Berpisah dari dipilahan lagi. Ini imamnya itu curi pandang, siapa pembelaan sholat katanya begitu dimarahi. Besoknya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya dimarahi oleh sini. Ciptanya begini, produksinya begini. Akhirnya dipanggil. Afattanun anta, kamu ini menjadi tukang fitnah gitu Pak. Tukang fitnah ada bicaca, beker. Makanya Rasul mengatakan lihat jamaah bisa aki, gitu kan? Dari Munfarid, Al-Falaq jeung Anas. Aku jadi imam Al-Baqarah saja. Itu Pak ya. Bisa capek kan? Begini Pak. Di kita ini banyak pendapat yang berbeda-beda kan begitu ya. Pak, tidak perlu alergi dengan perbedaan pendapat. Baca. Boleh dan harus alergi dengan beda pendapatan boleh. Beda pendapatan betul namanya. Berbeda pendapat itu Pak biasa manusia Pak. Ada peribahasa rambut boleh apa sabetannya, tapi pikiran itu pasti kenapa semuanya harus sama dengan saya? Tidak ya,
Dan orang Islam pada umumnya persis ada dia saya sudah itu. Ya. Umumnya kalau tidak sama dengan saya binarakan kan begitu. Kafir, murtad kan begitu ya. Putus sapat bahasa Sundanya Pak ya. Apa saja yang harus putus? Satu. Al-Hulkum nama bahasa fikih ya Pak. Urat sarura beras waktu gorokan. Numbulin dia cincin dia. Ya, seperti ya. Nah itu harus putus sapat. Satu, sudah dijelaskan tadi. Kemudian kedua, almari, saluran makan dan minum kerongkongan, urat di bawah hulkum yang cincin itu. Nanti akan dipraktekkan. Tadi sudah jelas ya. Hanya kalau yang bulat setelah dipotong itu kan masih ketinggalan ya. Kalau urat itu